إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, wasiat kepada kita semua untuk senantiasa terus bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang kita bawa, tidak ada yang kita banggakan, tidak ada bekal yang terbaik kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah dia jabatan, tidaklah dia harta benda, keluarga, semua tidak bermanfaat kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa tazawwadu", ambillah perbekalan kalian. Wa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan khutbah yang mulia ini, kami akan sampaikan khutbah yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Utsbah bin Ghazwan ketika beliau menjadi gubernur di kota Basrah di Irak. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, berkhutbah di depan kaum muslimin. Beliau mengatakan, "Ala inna dunya qad adzanat bisurmin wa wallat hadza." Wahai manusia sekalian, ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia ini telah mengumumkan dia sudah habis, dan dia terus berjalan meninggalkan kalian. Bahwa dunia ini akan habis, dunia ini akan lenyap, dan dia terus berjalan meninggalkan kalian. Dan semakin hari akhirat kian dekat. Walam yabqa minha illa subabatun kasubabatil inah yatasabuha sahibuha, dan tidak ada yang tersisa dari dunia ini kecuali bagaikan tetesan air yang tersisa di sebuah bejana yang semuanya sudah tumpah dan tersisa hanya sedikit lagi. Itulah dia dunia, maka tidak abadi. Kenikmatannya tidak abadi, kemewahannya tidak abadi. Sehat di dunia ini tidak selamanya. Sekarang orang sehat, nanti dia sakit. Jabatan di dunia tidak selamanya, keindahan dunia tidak selamanya. Sekarang dia bahagia, nanti dia menderita. Sekarang dia kaya, nanti dia miskin. Sekarang dia di atas, nanti dia di bawah. Tidak ada yang abadi. Sekarang dia kuat, nanti dia lemah. Itulah dia dunia, tidak ada yang kekal. Maka apakah itu yang kita kejar-kejar, saudara rahimakumullah? Sehingga betapa banyak orang-orang meninggalkan akhirat, betapa banyak orang-orang meninggalkan agama, melepaskan agamanya, meninggalkan akhirat. Mereka tidak salat, mereka tidak puasa, mereka tidak bersedekah, mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hatinya hanya dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man kana yuridu al-'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman yurid." Barang siapa yang niatnya hanya dunia, maka niscaya kami berikan kepada mereka bagi orang-orang yang kami kehendaki atas kehendak kami. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kemudian orang yang seperti ini kami akan campakkan mereka ke dalam neraka jahanam dengan kondisi hina dina. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min. Namun barang siapa yang menginginkan akhirat dan dia berusaha mencari akhirat, maka sungguh kami akan berikan kepada mereka, dan dunia pun akan datang kepada mereka. Kemudian saudara rahimakumullah,
sahabat yang mulia Uqbah bin Zubair radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa innakum muntaqiluna minha ila darin la zawala laha." Dan sesungguhnya kalian semua akan meninggalkan dunia ini menuju negeri, menuju kehidupan yang tidak ada habisnya, kehidupan yang tidak ada akhirnya, kehidupan yang tidak ada ujungnya, yaitu kehidupan akhirat. Sehat di dalamnya selama-lamanya, nikmat di dalamnya selama-lamanya, bahagia di dalamnya selama-lamanya. Itulah surga bagi orang-orang yang beriman. Sakit di dalamnya selama-lamanya, penderitaan di dalamnya selama-lamanya, kehinaan di dalamnya selama-lamanya. Itulah dunia bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah tabaraka wa taala. Fantaqilu bi khairi ma bi hadratikum. Maka berangkatlah kalian, datanglah kalian menuju akhirat dengan bekal terbaik yang kalian miliki. Saudara rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Ayo kita kumpulkan sebanyak-banyaknya bekal. Kita kumpulkan sebaik-baiknya bekal, sebaik-baik ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Bulan Ramadan dilipat gandakan semua amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan, dibuka pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup pintu neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau sahabat yang mulia radhiyallahu mengatakan, berangkatlah kalian menuju akhirat dengan bekal yang terbaik yang kalian miliki. Bekal yang terbaik yang kita miliki bukan jabatan kita, bukan harta benda kita, bukan kekuatan kita, keluarga kita, tidak. Akan tetapi bekal terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana," barang siapa yang berpuasa Ramadan di bulan yang mulia ini, imanan, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin ini perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan, Allah yang perintahkan, Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan. Lantas dia berpuasa karena iman, wahtisaban, dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar, dia kuat. Yang puasa bukan hanya perutnya, tapi yang puasa juga telinganya dari mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak benar. Yang puasa juga lisannya dari mengumpat, memaki dan sebagainya. Yang puasa juga matanya dari melihat hal-hal yang haram. Yang puasa juga apa yang masuk ke dalam perutnya tidak dia masukkan yang haram, tidak dia makan yang haram. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ayyuma lahmin nabata min sahtin fan-naru awla bih." Daging siapa saja yang tumbuh dari harta yang haram, maka sungguh neraka tempatnya. Ma'asyar muslim rahimakumullah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Maka niscaya akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu, yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, ma'asyar muslim rahimakumullah. Marilah kita membawa bekal yang terbaik. Kita kumpulkan bekal yang terbaik di bulan yang mulia ini. Kemudian beliau sahabat yang mulia radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh aku mengingat bersama Nabi alaihi salatu wassalam, kami kurang lebih 7 orang, sabi'us sab'ah, ma lana ta'amun illa waraqul hubla aw waraqus syajar. Sungguh kami bersama Nabi alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan, tidak ada makanan yang kami makan, tidak ada bekal yang kami bawa. Dalam sebuah perjalanan perang bersama Nabi alaihi wasallam, safar, panas, siang yang panas. Pada waktu itu kami bersama Nabi alaihi wasallam, kurang lebih kami berkelompok-kelompok bersama Nabi alaihi wasallam. Tidak ada makanan, tidak ada makanan yang kami makan, tidak ada minuman kecuali daun-daun pohon yang kami makan.
sampai gusi-gusi kami berdarah. Ma'asyarul muslim rahimakumullah, faedahnya bahwa inilah dia dunia kepada orang-orang yang terbaik, orang-orang yang mulia. Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabatnya dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Maka janganlah Anda merasa rendah ketika Allah Subhanahu wa taala belum bukakan pintu dunia bagi kita. Karena ukuran kebaikan, ukuran kemuliaan bagi seorang mukmin bukan dari harta, bukan dari jabatannya, akan tapi ukuran kemuliaan bagi seorang mukmin adalah imannya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sahabat yang mulia radhiyallahu anhu mengatakan, dan sungguh aku mendengar Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, sesungguhnya kerikil batu dilemparkan dari syafiri jahannam, dari bibir neraka jahannam, yahwi fiha sab'ina, dan batu ini melayang dari bibir jahannam selama 70 tahun belum sampai dasarnya, belum sampai dasarnya. Begitu besarnya, begitu dalamnya neraka yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah tabaraka wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ibadallah, ma'asyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya takwa adalah sebagai bekal. Takwa adalah milik orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina mafaza." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka mendapatkan keberuntungan. Mereka mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Hadaiqa wa a'naba, mereka di dalam kebun-kebun surga dan buah-buah anggur. Wa kawa'iba atraba, dan mereka dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bidadari-bidadari yang cantik dan jelita. Di surga bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin kepada Allah tabaraka wa taala, menjalankan semua perintah Allah atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua larangan Allah tabaraka wa taala. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, kita terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus tingkatkan ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Betapa banyak orang-orang yang sakit mereka ingin puasa seperti kita. Betapa banyak orang-orang yang tidur di atas ranjang mereka, mereka ingin puasa ikut bersama kita. Betapa banyak bahkan orang-orang yang telah tiada, keluarga kita, saudara kita, sahabat kita yang mereka di alam barzakh sana, mereka ingin bisa kembali ke dunia dan mereka berharap bisa berpuasa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menyempurnakan ibadah yang mulia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang kita kerjakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع
ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا ودعاءنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.